lagi Tapanus yang banyak lagi. Ya, terima kasih diucapkan kepada juri kita, Miss Jane Adipsa. Dan Juri kedua. Ya, juri kedua kita Pengalaman sebagai juri Undang Adau sejak tahun 2019, beliau sentiasa memberi komitmen penuh dalam menyumbang kepada pertumbuhan dan kejayaan pertandingan ini. Di antara pencapaian Puan Lucian Mudim adalah juri Sedap Pituturan Sipitang 2019, juri untuk Gadau Sipitang 2019, dan banyak lagi tempat yang menjadi tempat bagi beliau untuk menjadi juri dan juga ketua juri. Ya. Selain daripada itu, Puan Lucian juga mempunyai kelayakan khusus juri kita. Ketua juri dijemput ke atas pentas Miss Mandy Nandu. Nah, ini dia ketua juri kita. Ya, berasal dari Kambunan, Sabah. Memegang sarjana sains perubatan daripada Universiti Malaysia Sabah, merupakan talent manager, the event organizer, Bachelor Malaysia dan juga timbalan pengurusi Persatuan Alumni Miss Kekamatan Sabah. Beliau juga adalah merupakan pemenang Miss Malaysia Earth 2019 dan mewakili Malaysia di peringkat antarabangsa di Boracay. Berikan tepukan untuk 10 cilintawan finalis untuk Adau Pesta Keamatan Wilayah Persekutuan Labuan 2025. Satu untuk sesi pengenalan diri. Baik, peserta yang pertama, sila kenalkan diri Anda. Pembusian sidi ko sukobiay ngaran ku I Grace Sumlim pada ko sikuda. Om sid kesempatan iti memoros ako ketobian taro tagazo doko kotu ay dubori na penamtin konsapatan. Itu dia sesi pengenalan diri bagi peserta yang pertama tadi. Sekarang saya di dalam bahasa ibunda. Soalannya, apakah yang Anda paham tentang tema pesta keamatan tahun ini? Sila berikan jawaban Anda dalam bahasa ibunda. Insan po bago kopibosyan sidi ko sukobiay pabulupo konsapatan sidi mga dua. Om itino kamatu. Ikitema kamatan ito niti inono kamatan untuk paisaman. Om sitong hitungan ko iti kamatan niti sabot kasipan o pinanta dan tudulino. Om irinogi potudok to ko si tulun bokon di kosong buzunan om kopi ono it razat do Malaysia. Kisono mino mongintoron sitsapa. Nadi ingin ako moros do ano may koinanta si doho konsapatan.
Terima kasih daripada peserta yang pertama, satu jawaban yang begitu mantap, panjang dan terperinci. Ya, Rita. Ya, itu dia peserta yang memakai nomor 1. Beliau merupakan seorang jururawat berdaftar dan berkemahiran pertuturan dalam bahasa rumus, bahasa Melayu dan juga bahasa Inggris. Beliau juga semestinya berasal dari suku kaum rumus, berusia 23 tahun dan mempunyai bakat menari dan monetaksikal. Itulah yang istilah yang diberikan untuk kategori tarian. Dan Grace memilih pakaian tradisi suku kaum rumus yang dinamakan Banan Tondu Rumus yang merupakan lambang identiti dan warisan budaya masyarakat rumus yang mendiami bahagian utara Sabah, dihasilkan melalui tenunan tangan menggunakan kapas tempatan yang dikenali sebagai kapok. Pakaian ini menyerlahkan kehalusan seni dan ketekunan masyarakatnya. Warna hitam dipilih bukan sekadar untuk gaya, tetapi untuk membawa makna simbolik sebagai pelindung daripada gangguan makhluk halus serta melambangkan. Yang selain itu, Rita, pakaian tradisi Banan Tondu Bungus ini juga mempunyai keunikan yang tersendiri, yaitu pakaian ini turut terserlah melalui hiasan manik-manik berwarna-warni yang direka dan dijahit sendiri oleh wanita rumus, menjadikan busana yang penuh dengan nilai. Dahulu pakaian ini dikenakan dalam kehidupan harian, namun kini ia hanya dipakai dalam majlis-majlis tertentu seperti perkawinan. Nomor 2. Kita minta peserta yang memakai nomor 2 untuk memperkenalkan diri. Kopisahan Om Tabi Ibarasan, Yoku Ibilari Olga Olin, Mantat Apuan, Magano Oku Dokosibatan Ti, Domamason, Otobian Terau Tagayo Dokamatan, Kumato Ensanan, Konsiko. Ya, itu tadi pengenalan diri daripada peserta yang memakai nomor 2. Apakah yang Anda paham tentang tema Pesta Kaamatan pada tahun ini? Sila berikan jawaban Anda dalam bahasa ibu. Konsiko kumadi umuruan do ababayan, elaan tokow, tudu kamatan do tadaw diti no bunga kamatan untuk do tuwang sanan. Tudu diti mokawit do pason, kamatan okon ko dan kedimar mga poy mukha kumantoy sanan o mohintong do tinaro om katumbayaan. Iti nga iso impohon do kupentutun iti tinaro diti iksaba, kuma magigiyon hilo labus do pahun. Sera impon kamatan untuk datoy sanan, tulun mantat labus pahun nga rumikot mga paparamay iti kamatan iti iksaba. Itsuang dati po diri, hano tokow do penghawas iti konunuan sektor do katumbulian iti ipahun tokow. Konsiko. Nomor 2, Valerie Olga Olin. Dengan nama samarannya Vel. Ya. Bolehlah panggil Vel saja. Bel berasal dari suku kaum dusun, mempunyai hobi hiking, mempunyai bakat menyanyi dan juga melukis, merupakan pemegang ijazah sarjana muda sains dengan kepujian dalam physics industry, berkemahiran bertutur dalam bahasa dusun, Melayu dan juga bahasa Inggris. Dan pakaian yang dipakainya, Romeno. Pakaian yang dipakainya dan diperagakannya pada hari ini dinamakan sebagai binongkoh kadazan. Yang jelas binongkoh adalah pakaian tradisi wanita kadazan penampang. Binongkoh kadazan penampang selalunya dilengkapi dengan 2 paun emas pada bahagian dada dan aksesori pada bahagian pinggang dan pinggul pula adalah 3 lapis kipobot, 3 lapis tangkong tafat, dan 1 dodok atau rantai perak berjuntai.
aksesori lain seperti gohong emas ataupun gelang emas, hamai ataupun orantai, dan simbong ataupun subak juga dikenakan untuk tampil lebih kemas dan lengkap. Ya, ini dia peserta yang memakai nomor 2, Valerie Olga Poli. Terima kasih, tepukan hadirin sekalian untuk peserta yang memakai nomor 2, Valerie. Baik, nomor 3. Dipersilakan. Baiklah, ini dia peserta kita yang ketiga, diminta untuk memperkenalkan diri. Kopi sanangan kumadiko yutoin sanay kungawi. Yokuno po nga Ijilian Gabriel, mantap wilayah persekutuan Labuan. Magano ako kusiwatan diti do mamason, kotobian, tadaw tagayo do kamatan. Kotolwada. Yang Anda paham tentang tema pesta keamatan pada tahun ini? Sila berikan jawaban Anda dalam bahasa ibunda. Ponsiko kumai mohuruani da babayan, ipobulu po, kopi sanangan kumadiko yutoin sanay kungawi. Omitino sisimbako. Ipamusarahan ko, kamatan mo po nga iso kapanandakan insan songkoon. Romiton to ko, hininggo no po miyampay mo gisusoy ugama, o tumbayan o tinaro. Montok do kapanandakan iti, haro obu mo ababayan pinajir to ko, ko kito to ko, higumuan, rumikot mo'y panahak diti ababayan. Nga galit, pialaan undok nga daw, dazana. Suay ko iri, ko kito to ko, obu mo tulun, papadagang kraftangan, rasuk, takanon ko basangan to ko. Mantad do ababayan ngawiti, ano to ko, mamolo di pisong puruan, omobulito ko, papagito kinolumison, ko basanan to ko. Iri-iri naman tagdo ko, kotolon. Bertugas di wilayah Persekutuan Labuan sebagai seorang guru. Beliau punya ijazah dalam biologi pemeliharaan pekerjaan katanya, dan berkemahiran bertutur dalam bahasa dusun, bahasa Melayu dan juga bahasa Inggris. Dan pakaian yang diperagakan hari ini, Romeno, ialah pakaian tapot Liwan Ranau. Yang merupakan pakaian tradisional yang kaya dengan sejarah dan budaya, khususnya bagi etnik dusun Liwan ini hampir pupus di telan zaman, namun kini dihidupkan semula melalui usaha pemeliharaan budaya. Dan menurut catatan sejarah bergambar pada tahun 1920-an, seorang wanita dari kawasan Ranau sedang mengenakan pakaian tabut ini sambil berlatar belakangkan Gunung Kinabalu. Ya, gambar itu menjadikan bukti penting bahawa tabut merupakan pakaian asas masyarakat Liwan satu ketika dahulu. Tabut Liwan back to basic. Orang putih bilang artinya dipakai hari ini mengekalkan 100% keaslian dan menggunakan tenunan kain daripada benang serat daun nanas, bukan cotton, bukan kapas, daun nanas. Okay. Proses tenunan dilakukan secara tradisional dan mengerikan. Dia bukan hidup di kawasan hutan sekunder. Dia hidup di kawasan hutan hujan tropika, hutan yang tebal. Jadi bukannya senang-senang dicari bukan ya. senang. Antara aksesori antik warisan turun-temurun yang melengkapi tabot Liwan ini ialah tininggo, saring sinon tutup, botungkat sinsing, kangkong rombituon, sinogoloi kokokis, tinukat tukar. Sebelum yang penuh dengan
apa dia mah keunikannya. keunikannya ya. Dilihat daripada sudut kain, mungkin dia satu kain yang plain, Rita. Ya. Tetapi keunikannya terletak pada aksesori yang dipakai. Ya. Bukan Dan ringan, juga, Rita. ya jenis kain yang dipakai juga ya. Betul. Betul, bukan ringan. Jadi kalau orang tanya kenapa wanita KJMR kuat-kuat sebab kenapa Itu dia peserta golden finalist untuk kandidat yang keempat diminta untuk memperkenalkan diri. Kebisangan Yoko I Cicilia Evelyn Sumandak Hiti Mantas Labuan umur Hopot Om Samtau Toksiko. Dilahirkan di Hospital Kota Maludu. Jadi kita ada soalan untuk dia. Ya, Cici baru berusia 19 tahun. Ya, baik Cici sudah bersedia? Oke, sila jawab soalan ini dalam bahasa ibunda ya. Apakah yang Anda paham tentang tema Pesta Keamatan pada tahun ini? Silakan. Ponsiko Kumadea MC Umbalanku Nopo Siapa? Ya. Oke, kita berikan semangat kepada panelis kita yang keempat. Umbalanku sumimba nopo tema tadaudo keamatan tahun baino keamatan montok pensanan keamatan for all keamatan untuk semua osonang kopi okorotian tema tahun baino amu mengira do nunu bangsa nunu agama ni sompuru mamaramai do tada keamatan tahun baino. Ya. Dan Cici menggayakan pakaian dusun Gana yang sederhana namun bermarwah. Wow, Ya, sangat simpel tetapi mendalam. iya. Dan busana tradisi wanita dusun Gana dari Keningau ini menampilkan keanggunan dalam kesederhanaan. Diperbuat daripada kain balu hitam dan dihiasi hanya dengan tali pinggang tradisional yang melambangkan kekuatan, marwah dan peranan wanita dalam masyarakat. Kesederhanaannya menyerlahkan keindahan warisan budaya yang masih dibanggakan sehingga kini. Ini dia hadirin sekalian, peserta yang memakai nomor 4 Cici ataupun Cicilia Evelyn. Kita berikan tepukan untuk Cici. Baik. Baik, kenalkan diri Anda. Kopi Bosian, Yoku Belingga Agera Omulin, Inan Tadonku si Kuda, mengandungku kesempatan giti do momoros, tutobian tagaw tagazo do kamata. Itu dia sesi pengenalan diri daripada Pesta Keamatan pada tahun ini. Sila berikan jawaban Anda dalam bahasa ibu. Kesempatan si pengacara, nah kamatan di Nah, maksud tema kamatan DP
Iti kamatan diti Obuli toko mengirat silaturahim. Iti tema kamatan diti Ya, pada usia semuda ini 19 tahun bila berada di atas pentas pastinya ya mungkin ada perasaan gugup dan sebagainya. Tradisi Padat Tunduk Bungkus. Banak Tondo Bungus. Iya. Iya. Yang dalam arti katanya Rita di dalam bahasa Melayu sebenarnya Banak Tondo Bungus ini adalah dalam bahasa rumus, Oke. bermaksud pakaian perempuan rumus. Oke. Saya bukan orang rumus tapi paham sedikit. Paham ya? Oke. Ini merupakan pakaian yang melambangkan identiti dan warisan budaya. Untuk kadang kita yang keenam. Baik, ini dia hadirnya peserta atau finalis kita yang memakai nomor 6. Sila perkenalkan diri Anda. Kopi Bosyan, Izo Iloren Afinchan, Hansanan Mantap Bandang Labon. Kimuzo do dubong opot on tohuto. Maganudo ko sibetan diti do mamason, Mabiozo, Toin Sanan, Kutuwadan. Itu dia daripada peserta kita yang keenam, Lauren Efrin Chan. Soalan untuk Anda. Apakah yang Anda paham tentang tema pesta keamatan pada tahun ini? Dan sila berikan jawaban Anda dalam bahasa ibu. Kutuwadan kumai popohon bus do ababasan. Ipino sisimbarku. Puro kaamatan tong diti no po nga kaamatan montok songobyan. Tudu kilatido siya. Tudu do kilatido mangobit pasong pisong puban au mangintong kutumbazan om tinaw. Koduvo tudu diti okon ko untuk tadang kaamatan nga iso lahan do magabit tinaw kit siya. Okon ko untuk tadang kaamatan no nga iso lahan do magabit tukun kiri mardoy ti Sabang sabi-habi tinaw Itsuang Malaysia. Kotohwadan. Ketahuan itu dia peserta yang memakai nomor 6, Lorraine Alfred Chan. Ya. Juga dikenali sebagai Zande. Zande, ini nama samaran. Kalau mau cari di Facebook, ini lah ini. Sedikit sudah Dan dia berusia 23 tahun dari suku Kadazan. Mempunyai ijazah sarjana muda Honors Information Technology daripada University Technology Petronas. UTP. Ya. Dan rasanya masih lagi sekarang ini merupakan pelajar UTP internship di SLB katanya. SLB-nya. Boleh bertutur bahasa Kadazan, Melayu dan juga Inggris. Hari ini beliau memilih untuk memakai pakaian binongkoh pinampak yang merupakan pakaian tradisi wanita yang terbuat dari kain balu hitam. Pakaian ini biasanya digayakan bersama dengan papi, siling, 3 hilbogot, 3 tampong, serta berbagai perhiasan tradisional lain seperti gamban, 2 paut, 2 gohong, hamai, simbok, dan dodok.
Bidang kepenapang sering diperagakan dalam acara-acara keramaian seperti majlis perkawinan, pertunangan, perayaan keamatan, serta berbagai upacara adat dan upacara tradisional. Tepukan hadirin sekalian untuk peserta yang memakai nomor 6, Lorraine Alfrensha. Ini dia peserta kita yang ketujuh. Dipersilakan untuk mengenalkan diri. Kubisanangan Om Tabiti Sompuruan, Yoku Ietigel Edila Jonis, Mantadoko Hiti Labuan, Maganoko Kosiwatan Diti Rumamason, Ketubian Tadao Tagayo Kamatan, Kumadiko Yutoan Sanan, Kanono Toko Misompuru, Maya 27, Kamatan Montok Toan Sanan, Ponsiko. Konsiko, itu dia peserta yang memakai nomor 7, Abigail Adelaide Jones. Dan sekarang, Abigail, sudah bersedia? Nomor sedia aku penuh. Oh, ini. Semangat. Oke, soalannya, apakah yang Anda paham tentang tema Pesta Keamatan pada tahun ini? Silakan. Ponsiko kopio kumai di pagkuhatan ulumis kopio kyo. Ipong saran kuno ponga, iti nono ko kumoy iti tudo kaamatan ton tayo kaamatan montok kayo sanan nga mekalinoylaan to ko do tikiton ramayan to ko iti kaamatan untuk dolan mika iti no maso do iti mo nga ito ko di makurikat mantan hilog soborong moy ampayong to ko mamaramay iti kaamatan kano iti popokito do sunduat piyong bolutan nagi piyong pinayan di agirot ko piyo ita tanga to ko sa bagi patulong Malaysia. Amo ya osono tulun kampung toko sondi no mamaramay iti kamatan kyo otopon kaaw megal dito kadan aw no po umpoton do tago ko sindinga amo no kalipis iso loyo megal lagi kaya iti kaamatan asa no po imamaramay nga amo no ko pia osono o karalan-ralan no sira megal diri kyo mulang po dumigi susuay o kung sabaya ka sa bagi tulun Malaysia nga ano kasari to ko pupakito ang pupitutun iti tinaro ko basanan to ko kumada tulong suway. Irinokan to kailangan ko, putuluadaan. Itu dia peserta kita yang ketujuh, Abigail Adelaide Jones. Adalah otomatik bahwa dia seorang penutur jati bahasa Karazan Dusun. Rika? Iya, betul. Dia merupakan berasal dari suku kaum dusun yang berkemahiran bertutur, sudah ditulis di situ ya, dusun bahasa Melayu dan bahasa Inggris, dan bercita-cita menjadi seorang guru. Semoga cita-cita ini membawa kepada kejayaan karena guru merupakan profesi yang paling mulia di muka bumi. Amin. Saya doakan. Yang ketujuh Rika, Sinom Biaka Rom Bituang. Sinom Biaka artinya adalah baju kecil yang menutupi tubuh wanita. Artinya adalah baju kecil yang menutupi seluruh bahagian tubuh wanita. Pada bahagian pinggang terdapat tinggot. Tinggot adalah sejenis kain putih yang terdapat di pinggang. Fungsinya adalah sebagai tali pinggang. Gonok atau tapi atau untuk menutupi bahagian perut. Gonok pula adalah skirt panjang untuk menutupi bahagian kaki. Pada bahagian pinggang juga dihiasi dengan hiasan dari tali pinggang wang shilling dollar yang dipanggil limpobot ataupun botongkap. Selain itu juga bagian kepala pula ada sepatutnya ada penutup kepala ya, dipanggil sunduk ataupun kulu. Dan pada Sinom Biaka ini juga terdapat jahitan dan dari benang emas yang dipanggil linong hitam. Selain itu jahitan untuk Sinom Biaka ini juga paling tidak 5 jenis jahitan yang berbeza, yaitu sinolapit, tinambung,
nonggong, kara, apabila motif bintang ataupun dari benang emas, maka termuncullah istilah Sinombiaka Rombituon yang merujuk kepada Sinombiaka yang terdapat motif bintang. Ya. Sinombiaka artinya pakaian juga. Sinombiaka. Sinombiaka. Hari ini kita belajar ya. Apa nih? Sesuatu yang menyelubungi tubuh. Itu ya. That's what we call Sinombiaka. Sinombiaka. Jadi Rombituon bermakna bintang. Bintang. Oke. Rombituon. Betul. Inilah yang kita bawakan kita kelangsungan tradisi masyarakat Kadazan Dusun Murut di Sabah. Tidak pupus, tidak lekang, dek panas, tidak reput, dek hujan. Betul. Ini dia hadirin sekalian, peserta yang memakai nomor 7, Abigail. Baik, peserta yang memakai nomor 8, sila perkenalkan diri Anda. Kopibosian kuma dikoyu sokobiai, Yoku Ijen Elizabeth Yusbenda, finalis untuk Nadau Pitaraban Wilayah Persekutuan Labuan. Sit kesempatan diti, ini naku memboros, Kotobian Tada Tagayo Jo Keamatan 2025 Umatoy Sanan Kotawada. Kadang-kadang Jean Elizabeth Yusbenda, ya, ataupun nama glamournya Yvette. Baik, sekarang ini sila jawab soalan saya dalam bahasa ibunda. Sudah bersedia? Nakasediakan. Oke, ini soalannya. Apakah yang Anda paham tentang tema Pesta Keamatan pada tahun ini? Silakan. Ketuhadan kuma ipopohembus ababasan, itan kawaku kopi bosian om tapi pi babasan kuma so kopiai. Iti hoy sanan, menginwas pisupuruan om inclusivity, memaramai keamatan sebagai kapanan dakan niwaya. Contoh, kinuman nyampai al menginto, kopi tuntunan, pinaru, toiko, ugama, ponsiko. Monsika, thank you very much. Itu dia pengenalan Jean Elizabeth Yusbenda, Ataupun nama manjanya Yvette. Yvette, ya. Nasib baik kau sebut dulu Rita. Sebab kalau saya yang sebut nama dia, terseliu saya punya lidah nih. Saya betul-betul tidak boleh sebut nama dia nih. Sangat unik dan very crispy. Wow. Oke. Tetapi ya, nama manjanya adalah Yvette, berasal dari suku kaum Kadazan Dusun, baru berusia 18 tahun. 18 tahun. Tapi keyakinannya tadi ya cukup mengagumkan. Pekerjaan sekarang beliau merupakan seorang koreografer. Dan sedang dalam hari ini Yvette memakai pakaian Sinombiaka Tinombunan. Busana tradisional ini dipakai oleh suku kaum dusun Liwan yang terdapat di Tambunan. Suku kaum Liwan merupakan suku dari rumpun dusunik. Liwan ini adalah macam sekarang ini cerita, dusun Liwan ini dia dianggap sebagai bapak kepada semua dusun. Nunuk Radang Dusun means Liwan Dusun. From Dusunik, rumpun suku kaum dusunik ialah Sinombiaka. Pada zaman dahulu pakaian ini boleh dikatakan pakaian formal untuk pesta atau tetamu. Kalau dalam bahasa pasar Sabahan, pakaian kadai. Dan bukan pakaian rumah, tapi pakaian kadai. Ini pakaian kadai. Sinombiaka berarti baju kecil yang menutupi tubuh wanita. Tinggot adalah sejenis kain putih yang suatu dahulu dipakai pada pemakaian tinggot melalui baju putih yang dipakai pada bahagian dalam. Gonop adalah skirt panjang untuk menutupi bagian kaki. Gonop dan Sinombiaka dibuat dari kain kapas yang ditenun dan diwarnakan hitam. Ya, ini dia. Dan pada bagian pinggang juga dihiasi dengan tali pinggang ya.
tali pinggang $1 yang dipanggil info cord atau bottom cut. Selain itu juga ditambah dengan hiasan dan tali pinggang tembaga yang dipakai kantor. Ada dua jenis yang berbeza, ya, karena motif ukirannya yang berbeza di antara satu sama lain. Pada bahagian sunduk atau kulu, pada hujung ini selalunya ada lonceng kecil yang dipanggil giring. Ya, mungkin yang di tangan itulah ya. Ya betul. Ya. Itu yang dimaksudkan, jadi dia sedang pakai di tangan yang berwarna silver, warna perak. Iya, ini dia. Memangnya pakaian yang menyaksikan jeritawan kita ini memperagakan pakaian mereka di atas pentas. Mereka juga mempromosikan pakaian tradisi suku kaum masing-masing. Tepukan hadirin sekalian untuk peserta yang memakai nomor 8. Jane Elizabeth Yuzabanda. Mau perkenalkan diri. Tuang bapu ika binawangnya, pangamu tahu lupuci banga sini. Ngadanku netilina sendiri, lihat Labuan, bang terpilih di Piamala, Doang Raya, Kamatan, lah 2025. Ina morat laku, Kamatan Kuan Umum, Ubur Katu. Itu dia Zar Azimiri ataupun nama samaran Meg. Sekarang soalan daripada saya, apakah yang Anda paham tentang tema pesta keamatan pada tahun ini, dan berikan jawaban Anda dalam bahasa ibunda. Orku pun ituna kuda ini. Kamatan ya ina, acoraya, pun anitlak bang, bawang tau sabat, ya ina, suku kaum karazan dusun. Mere ubur katu ngacaku mengalap uling ngerani bang kamatan ini. Inawa ratlaku ubur katu. Terima kasih kepada Zimiri, satu-satunya Rita ya pada hari ini yang mewakili suku kaum Lundayan Sabah. Lundayan, ya, dan beliau berusia 24 tahun, mempunyai hobi menari dan menyanyi, ya, dan sekarang ini bertugas sebagai beautician dan juga freelance penari kebudayaan era budaya Sabah. Era budaya Sabah. Selalunya era budaya ini antara artis yang juga sering join kita ya, biarkan kita dalam pesta keamatan di Labuan ini. Betul. Baik, pakaian yang dipakai oleh Meg hari raya, dia memakai baju potongan kebaya putih kosong yang dikenali sebagai bekas beracu dan kain sarung hitam yang dikenali sebagai ketip siatik. Pakaian ini juga dihiasi dengan perhiasan di bahagian kepala yang dikenali sebagai aul, manakala hiasan di bahagian leher pula dikenali sebagai bane bau tulang dan bane bau alai, dan bane bau dan lepu bau burung. Bahagian pinggang dihiasi dengan tali pinggang yang dikenali sebagai beret dan beret ringgit, dan bahagian tangan dikenali sebagai lepu bau bangka dan lepu burur dan lepu sulau. Itu dia pakaian tradisional suku kaum Lundayan Sabah. Ya. Juga mempunyai keunikan yang tersendiri, Rita. Terutama sekali dari segi aksesori yang terdiri daripada sulaman berbagai warna dan size manik. Bukan saja yang tergantung di leher, tetapi juga yang melingkari pinggang pemakai. Ini dia hadirin sekalian, tepukan untuk peserta atau finalis kita yang memakai nomor Peserta yang ke-10 untuk memperkenalkan diri di atas pentas, dipersilakan.
yang memakai nomor 10, sila perkenalkan diri Anda. Kepiposian kumadikoyu toin sanan, nyaran kuno poi Carmen, mantap kampung Rajau. Kekobian tadal tagazodo keamatan, Ponsiko. Ponsiko, itu dia tadi pengenalan diri daripada peserta kita yang memakai nomor Sudah 10. ya. Soalannya, apakah yang Anda paham tentang tema pesta keamatan pada tahun ini dan berikan jawaban Anda dalam bahasa Ibunda. Ponsiko kumadi ababayan. Tadal tagazodo keamatan leponga kapanandaan do kekotuan I Ramayon do Ginumuan do Karajaan Dusun Om Tinurai Tinaruswai Bogot Sawat Asil Tinutuan Sit Sabah tema keamatan tahun diti noponga keamatan montok koin sanan iti kopongotsuran pisompuruan pengorotian kawasanan Ponsiko. Terima kasih peserta yang ke-10 Carmen Ngui Kahamin ataupun Carmen yang merupakan bergemarian bertutur dalam bahasa Melayu, bahasa Inggris dan dusun. Baru berumur 20 tahun mereka. Ya, Ah. dan merupakan kamu dari suku kaum Rumus. Rumus. Ya, Tapi saya rahsiakan dia punya tarikh lahir. Saya takut nanti tiba-tiba ada datang secara menunjuk birthday gift surprise. oh ya, Jadi kita akan rahsiakan tarikh lahirnya. iya betul. Kalau mau boleh minta di belakang, tapi 50%. Semua kita kena ada service fee. Oke, Dan kita pakaiannya yang dipakai, Sinombiaka Rombitun sekali lagi ya, yang merupakan baju kecil yang menutupi tubuh wanita di bagian pinggang dan di bagian atas. Di bagian pinggangnya terdapat tinggoh yang merupakan sejenis kain putih yang terdapat di pinggang dan fungsinya adalah sebagai tali pinggang. Nah, donor ataupun tapi adalah untuk menutup bagian perut. Pada bagian pinggang juga dihiasi dengan hiasan limpogot atau botungkar. Pada bagian kepala pula ada penutup kepala yang dipanggil sunduk atau kulu. Sepatutnya, tetapi mungkin tidak dapat saksikan pada hari ini atas sebab-sebab tertentu yang ada di situ, yaitu kulu ataupun sunduk di bagian kepala. Pada Sinombiaka juga terdapat jahitan dari benang emas yang dipanggil linong kitan. Selain itu, jahitan untuk Sinombiaka ini juga paling tidak 5 jenis jahitan yang berbeza. Sidolapit, tinimbung, nonggom kara, kinilong, dan nontok lapik. Muncul istilah Sinombiaka Rombitun karena ia merujuk kepada pakaian yang bermotifkan bintang-bintang yang berkilauan di langit. ya. Jadi inilah dia hadirin sekalian. Finalis yang memakai nomor 10. Woi, cantik-cantik banget. Kebudayaan dan tradisional KDCA wilayah Persekutuan Labuan. Dipersilakan.
Mulai dari huruf nama Luma dalam budidaya Kamu lama just say hey. Ya lima One, two, three, let's go. Kau buat sama aku punya brain. Hari-hari pikir waktu aku baring. Kalau pusing sampai aku pening. Jangan sampai nanti aku bagi kawin. Soal di nomor satu, tapi aku lebih suka dengan sopanmu. Kalau kemahu dari istriku, berjalan sampai bila-bila pun aku sanggup tunggu. Akan dia nyata. Gimana kalau bilang mulai dari huruf nama gimana budidaya kalau lamamu just wait say overtime hey kasih pada kiri kanan overtime oke lama ya. Gimana kalau bilang mulai dari huruf nama gimana budidaya kalau lamamu just wait One, two, three, let's go. Supaya buat yang terbaik. Baik juga. Oke, so lagu ini menyeru kepada kita semua untuk sama-sama menari. Tarian dia relax ya, ke kiri ke kanan saja. Kita jemput juga MC Romeno dan juga sahabat untuk sama-sama berdiri sama-sama. So terimalah Kau Sengaja. Kau baik, sangat lebih baik. Kalau cara baik, sejuta cara baik. Satu sama. Adil aja. Kalau dia tidak baik sama kita, kita balas dia satu sama. Jangan. Tuhan tidak suruh kita buat kejahatan. Jom kita semua sama-sama ini. Come on. Lagi kuat. Oke, kita akan bersama-sama nafas.
Kanan dulu, kanan tidak. Ready? Dari kita semua, kita ke kanan mana? One, go! Kau sengaja, sayang kau sengaja. Pakai cara lama hanya untuk dipusat. Sasudah asyik kau keliru, sayang kau keliru. Pakai cara lama hanya untuk dipusat. Satu sama kau sengaja, sayang kau sengaja. Pakai cara kalau kembali selalu dibalik, kalau tak balik saja tak balik. Satu sama kalau kembali selalu dibalik, kalau tak balik saja tak balik. Satu sama. Oke, dengar ya. Halo, Pak. Sama kau bicara sama ini. Dan kepada saudara dan para hadirin yang baru saja datang pada petang ini, nampaknya hari semakin panas, suhu semakin meningkat, tetapi itu bukanlah suatu penghalang kepada kita untuk merenggangkan silaturahim di antara silangan kaum yang ada di sini.
adalah menggunakan sejenis alat yang dinamakan sebagai linggaman atau Ya, langgaman. itu adalah alat tradisi mengatang padi ya. Mengatang padi. Yaitu linggaman, dan selepas sahaja kalau mengikut tradisinya 7 tangkai padi itu kemudiannya akan diletakkan di Disimpan di tempat menyimpan padi yang Ya. dikenali sebagai tangkop. dalam tangkop ya. Dan 7 tangkai padi yang dituai itu semestinya dipilih daripada bulir padi yang terbaik. Dihasilkan dengan jerih payah, titik peluh, dan darah. Blood, sweat, and tears. Yes. Kata orang putih. Betul. Itulah yang terjadi pada zaman nenek moyang dahulu kala. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dilantik oleh pengurusi pengajuan Festival Kamatan Mulia Persekutuan Labuan 2025 dan juga para media-media, sahabat-sahabat media yang lain.
Kita tampilkan peserta yang memakai nomor 1 Gracie Sung Lim. Dengan pakaian yang dibawanya Banat Tondu Gungus. Peserta ke finalis yang kedua Ci Vilari Olga Ulim dengan busana yang dibawanya Binongko Kadazan Penampang. Finalis yang ketiga ialah Dengan busananya Dusun Gana. seterusnya finalis yang memakai nomor 5 Belinka Olgera Omolin dengan pakaiannya Banat Tondu Gunggus. Finalis ke-6 Lauren Efrin Chan dengan pakaiannya Binongko Penampang. Finalis yang ke-7 Abigail Adelaide. Finalis ke-8 Jane Christabeth Yusevenda. Pandai sudah saya cakap. Pandai. Dengan pakaiannya Sinombiaka Tinombunan. Walaupun berkulut tadi ya. Berkulut. Dan finalis yang memakai nomor 9 tadi Magdalena Zimiri yang memilih pakaian tradisi kebudayaan Lendaya. Dan finalis terakhir yaitu finalis yang ke-10 Carmen Ngui Kamin dengan pakaiannya Sinombiaka Rombitua. Okey, dari 10 finalis ini 7 akan layak ke top 7 yang kita akan lakukan sebentar lagi. Jadi kami mohon kepada nama yang kami sebutkan ini, sila membuat satu langkah ke hadapan. Peserta pertama yang layak ke pusingan seterusnya ialah peserta yang memakai nomor siapa? Nomor 10 Carmen Ngui Kamin. Satu langkah ke hadapan. Seterusnya peserta yang layak ke pusingan 7 teratas adalah peserta yang memakai nomor 6 Lauren Efrin Chan. Baik, 2 sudah kita ketahui, kita cari 5 lagi. Baik, peserta seterusnya yang layak ke pusingan akhir ialah peserta yang memakai nomor 8 Jane Christabeth Yusevenda. Okey. Peserta yang seterusnya yang layak masuk ke pusingan top 7 ataupun 7 teratas dipersilakan peserta yang memakai nomor 1 Gracie Sung Lim. Wow. Kita cari 3 lagi. Senyuman lebar sehingga ke pipi. Ya, betul. Kita cari lagi 3 finalis untuk top 7 ini. Dan tanpa melengah masa, kita umumkan peserta yang layak ke pusingan seterusnya ialah peserta yang memakai nomor 7 Abigail Adelaide Junis. Tinggal 2 lagi sahaja Ya. peserta yang belum disebutkan yang layak ke pusingan seterusnya, Rita. Ya. Jangan membuang masa. Saya ingin mempersilakan peserta yang memakai nomor 3 Jillian Gabriel tampil ke hadapan. Di atas pentas ini. Okey, 1 lagi nama yang kami belum sebutkan. Dan peserta yang akan saya sebutkan ini adalah merupakan finalis yang akan layak ke pusingan seterusnya. Di antara 3 nama yang belum saya sebutkan, ya, seorang akan layak ke pusingan terakhir, pusingan kedua. Tanpa beri masa, peserta seterusnya yang layak, peserta terakhir ialah peserta yang memakai nomor 2. Olga Olin. Tahniah diucapkan kepada
7 finalis kita yang kurang berjaya. Kami mohon maaf ya, tetapi jangan putus asa. Kita cuba lagi di lain masa. Apa-apa pun kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi menggalas tugas untuk menjadi salah satu peserta dalam Pesta Kaamatan Labuan kali ini. Tepukan hadirin sekalian untuk peserta-peserta kita. Jadi kita jemput 3 peserta yang tidak layak terus kepusingan seterusnya. Kita rapat-rapat sikit sayang. Keamatan untuk semua kita harus rapatkan jurang yang perbezaan yang ada. Okey, berikan tepukan hadirin sekalian top 7 untuk ngadau Pesta Kaamatan Labuan 2025. Tahun 2025. Okey, now this is how it goes. Untuk pusingan yang kedua ini, hadirin sekalian, setiap seorang daripada mereka akan diberikan peluang untuk memilih nombor ataupun kata kunci. Ya, dan bila kami sebutkan kata kunci itu, mereka diminta untuk menghuraikan kata kunci. Okey. Kita sediakan mic untuk peserta kita yang pertama, Gracie Sung Lim. Baik, apa kabar Gracie? Baik, okey. Sudah bersedia? Sudah. Okey, jadi tarik nafas. Ya. Tenang. Dan saya minta kamu untuk menghuraikan kata kunci nombor 3. Merupakan perkataan Sumazau. Yang merupakan tarian tradisional Kadazan Dusun. Anda diminta untuk menghuraikan perkataan Sumazau. Dipersilakan. Topi bos yang Sidiko Sokobiai dan izinkan saya dalam bahasa Melayu. Sumazau ini adalah etnik suku tarian daripada Kadazan Dusun, di mana Kadazan ini tarian Sumazau ini dipersembahkan dalam perkawinan maupun pesta kaamatan, begitu juga upacara-upacara khas rasmi, terutamanya bagi dan juga Sumazau ini adalah penting bagi pesta kaamatan karena ini juga merupakan identiti dan budaya warisan kita, di mana kita perlu menghargai, menghormati, begitu juga mempertahankan adat dan tradisi budaya warisan kita. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Itu dia jawaban dia Rita, sebuah jawaban yang Seragakan pakaian Banat Todu Gumbus. Dan seperti yang kita maklumkan tadi ya, Romeno, kita bukan saja memperagakan ataupun mencari jeritawan yang cantik luaran, kita juga melihat dari sudut peragaan pakaian dan juga kebijakan dan keyakinan mereka dalam menjawab soalan yang diajukan. bukan sahaja dipandang cantik, tetapi didengar elok. Tapi bukan senang untuk berada di atas pentas, jadi pujian harus diberikan kepada mereka. Hadirin sekalian. Bukan senang untuk mewakili Humidodon mereka. Betul. Semangat Humidodon yang kita cari. Baiklah, nomor 2 untuk membuat cabutan sampul. Dipersilakan. Peserta kedua yaitu Valerie Olga Udin. Kita sama-sama lihat nomor berapakah yang telah dipilih oleh beliau. Oke. Tangan saya pula yang bergetar ya. Sabar. Oke, di tangan saya sekarang adalah kata kunci nomor 6, yaitu Oke, kata kuncinya Valerie ialah turun-menurun. Jadi sila berikan jawapan anda.
Silakan. Ponsiko kumadi ngumuruan da ababayan, om kopi senangan kumatuin sanan. It pemusarahanku adat nopo diti nga isok ho basanan da tinaru toko i basanan i tinaru toko do tinungkus mantat mololahing do pagulupo nagal do adat do pisasawaan kinasusuon on magi kapatayon bay na diti jadi do isaralan papointong iti tingal mison do adat ongko basanan toko kuma di mogigion do labus do pokon iri namanta do ponsiko. Terima kasih kepada Galeri Olga Ulin peserta yang memakai nomor 2, juga satu jawaban yang bernas. Oke, ini dia Valerie Olga Ulim yang memperagakan pakaian binongkong kadazan pinampang. Salah satu pakaian tradisi wanita kadazan dusun yang terberat berita. Ya, betul. Dipenuhi dengan Sebab itu kita walaupun kita nampak lemah lembut, tetapi kita ada besi geng. Beban yang dipikul oleh wanita KDM sejak akil balik bukan alang-alang. Betul, betul. Dan sebab itulah orang kata ya, beauty is pain. Beauty is strength. Ini dia hadirin sekalian peserta yang memakai nomor 2 yang juga merupakan top 7 kadazan pinampang. Baru saja selesai menjawab soalan kata kunci tadi. Terima kasih diucapkan. Dan sekarang nomor 3, Jillian Gabriel. Jillian akan memilih satu kata kunci. Dan kita minta mikrofon untuk Jillian. Sudah bersedia? Sudah. Oke. Dengar soalannya atau dengar kata kuncinya baik-baik dan berikan jawaban Anda. Oke. Kata kuncinya nomor 4. Nomor 4, sinonim dengan pertandingan kemuncak kita. Apa itu? Perkataannya, unduk ngadau. Pertandingan itu sedang jalani hari ini. Jadi, huraikan menurut Anda, apakah unduk ngadau itu? Ponsiko kumai mumuruani da babayan. Ipogulupo kopi senangan kumadi koyuton sanay kungawi. Ito musarahanku manta do unduk ngadaw na po ditinga opon sol kopio kano toko po kita nay kumati lungkusan maya unduk ngadaw o bulito ko papagirot pisom puruan kano toko mamagatang nanta don toko sebagi do songulun tondo kedi emar songulun unduk ngadaw o tumbayan ako opon sol kopio iti miriri naman tadoho kotolwadaan. Terima kasih. Kotolwadaan Ponsiko Negeri Kumadita, Jillian Gabriel. Itulah jawaban dia tadi. Kita semua sama dengar begitu panjang lebar penerangannya, dan saya rasa semua fakta menyaksikan ataupun menerangkan tentang unduk ngadau. Itu dia bakal. Ini calon unduk ngadau kita, Jillian Gabriel yang memperagakan pakaian tradisi Tabot Liwan Ranau. Tabot Liwan Ranau yang juga dalam bahasa Melayunya pakaian wanita dusun Liwan dari daerah Ranau. Dan tadi satu keunikan pakaian ini ialah ia diperbuat daripada benang serat daun nenas. Jadi bukan alang-alang. Bukan benang biasa, bukan benang sutra daripada China, Ya. bukan Kita teruskan dengan menampilkan peserta yang memakai nomor 6. Lorraine Efrin Chan. Dipersilakan untuk memilih sampul Anda.
Alamak, tangan bergegar lagi nih. Macam mana nih? Alah. Siapa Macam- yang unduk ini? Macam saya ya. Saya yang unduk nih. Oke. Oke, nomor keramat. Nomor 1. Jadi kata kunci untuk nomor 1, Rita. Oke. Sudah bersih. Kata kunci yang pertama berbunyi keamatan ataupun pesta menuai. Jadi kami mohon Anda untuk menghuraikan kata kunci ini. Dipersilakan. Ketuhanan kumai Papahombus do Ababazan. Saya akan jawab dalam bahasa Melayu. Oke. Keamatan adalah identiti bagi masyarakat KDMR di Malaysia, di Sabah. Selain itu, keamatan merupakan pesta menuai tahun pada bulan Mei. Dalam pesta ini terdapat tarian Sumazau, pertandingan undur ngadau, dan juga pertandingan sukandoi. Ketuhanan. Ketuhanan itu jawaban yang diberikan oleh Lorraine Alfred. Ya. Menerangkan begitu terperinci tentang keamatan. Keamatan ataupun pesta menuai. Dan Lorraine memperagakan pakaian binongkoh pinampang. Ya, cukup dengan aksesorinya. Dan saya melihat pakaian binongkoh penampang ini merupakan salah satu pilihan yang terlaris jika tiba hari keamatan ya. Betul. Rita. Bukan karena mereka bentuknya yang mudah Betul. dan ringkas dan senang dipakai. Ya, dan menarik ya. Ini dia. Hari ini kita belajar tentang pakaian-pakaian tradisi suku kaum Kadazan Dusun Murut dan juga Rumus. Dan yang baru saja selesai menjawab soalan sebentar tadi dan memperagakan pakaiannya buat kali terakhir ialah peserta yang memakai nombor 6, Lorraine nomor 7, Abigail Adelaide Jones. Jones. Oke, apa kabar? Baik, Oke, sudah bersedia untuk menjawab soalan? aku sedia teman doko. Oh, tuh. Round kedua Semangat, tetap ya? Yes, itu yang kita maukan. Baik, kita sekarang ini ingin uji peserta kita ini dengan kata kunci yang bernomor ceng 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 5. Nomor 5. Kata kunci yang melambangkan tugu dan kekuatan wanita KDMR di Sabah. Sumber daripada semua aura dan juga semua kecantikan dan juga kepintaran wanita KDMR Sabah. Perkataan Humi Nodul, soko legenda pengorbanan dalam kepercayaan masyarakat Kadazan Dusun, huraikan perkataan Humi Santo Nodul. kago kabisanangan ko mati ko yuto insanan. Pun si kau kopi ako madi pagbuhatan. Ano mas kopi kyo? Ipamusaran ko na pati kyo nga. Ihuminadun na pati sa ulunton dudi. Bingopos. Bingopos kopi isyo ako madi to nga tulun. Sabab luminubok ihuminadun naka siyo do bambarayon. Sabab manguhop isyo di to nga tulun kada zang dusun di nakatuguang na kabalingkangan. Maya di waya di huminadun na pati kyo nga kanu to ko tumanod waya di huminadun do obingupos obinguhop do tulun suay irino kanto kailangan ko ponsiko. Nah, itu dia semua, tapi saya minta maaf saya tidak dapat kasih terjemah karena kita ketutupan masa. Ya, ini dia peserta yang memakai nomor 7, Abigail Adelaide Jones. Dengan pakaian yang diperagakan Sinombiaka Rombi Tuan. Ya, kita baru saja menyaksikan peserta yang keempat yang layak. Ya, betul. Peserta yang kelima, maaf saya. Jadi kita ada 2 lagi finalis di sini.
yang menantikan, yang masih berdebar menantikan. Yang Apakah saya lihat tidak sabar-sabar untuk memamerkan kehebatan mereka, untuk memberikan penerangan tentang kata-kata kunci yang kata-kata kunci disediakan? yang bakal dicabut Ya. oleh mereka. Ini dia Abigail Adelaide Jones dengan pakaian Sinong Biaka Rombi Tuan. Dan ironinya ketiga-tiga peserta kita ini memakai baju yang sama. Betul. Ketiga-tiganya memperagakan baju daripada Sinong Biaka Rombitun. Ya, Adakah calon unduh adal kita berasal? Jones. Baik, peserta yang seterusnya. Peserta yang memakai nomor 8, Jean Elizabeth Yuzibenda. Dipersilakan untuk memilih sampul Anda. Biasa. Bisa. Baiklah, nomor yang dipilih oleh peserta kita adalah nomor 7. Baik. Nomor 7 Rita. Kata kunci nomor 7 berbunyi moginakan ataupun ritual keagamaan ataupun penyucian dalam keamatan. Sila perdengarkan kepada kami huraian Anda. Silakan. Ketuhadan kuma I papahembus ababasan, insan pamagu, kopi basian ong tapi pi babazan kuma so koviai. Iti no sisimbarku. Moginakan no ponga, pitimungan di oinsanan tulun-tulun, mamasok hi ti pagun toko, pagun sabah. Mogi ilang-ilang manari ong sumindi. Pisong kurungan diti, mogawid do oinsanan tulun-tulun rumamay, memuhot di balakat asil paray, tinahak di kinuringan. Ketuhadan. Demikian tadi jawaban yang begitu lancar daripada Jane Elizabeth Rita. Saya akan setiap kali tiba untuk menyebut nama peserta saya ada gemetar sedikit. Ya, dia kadang mouthful ya. Iya, betul. Namanya cukup panjang, Cukup unik. cukup unik, seunik dan secantik tuan namanya, Betul. tuan badannya. Ya, ini dia Jean Elizabeth Yuzibenda. Tadi Sinong Biaka Rombitun, ini Sinong Biaka Pinaumbunan. Ya, mungkin ada sedikit kelainan, Ada sedikit kelainan. tetapi dari rumpun yang sama. Rukun yang sama, Sinong betul. Rombitun bermakna Sinong Biaka tersebut dihiasi dengan motif bintang. Nah, Tinong bulan pula kita tidak melihat motif bintang-bintang itu. kita berikan tepukan untuk peserta yang memakai nomor 10, Carmen. Kami Silakan memilih silakan nomor. memilih sampul Anda. Oke, apa kabar Carmen? Itu yang kita mau dengar. Baik, soalannya. Kau pula ganti bergegara kan? Ya. Saya mau tanya dia Bang, macam mana bikin bambangan. Tapi lain pula jadinya kan. Kata kunci ataupun Carmen memilih kata kunci nomor 8. Baiklah, kata kunci yang dipilih oleh Carmen Ngui Kami adalah kata kunci Bobo Hizan. Sila terjemahkan dan Terima kasih kepada MC. Ketobian tada tagazodo keamatan. Bobo Hizan merupakan pendeta wanita yang memainkan peranan penting kepada masyarakat KDMR karena Bobo Hizan merupakan seseorang yang memimpin dan mengusahakan proses spiritual yang dipanggil Mogavau. Bobo Hizan juga menjadi simbol lambang di pesta keamatan. Itu saja dari saya. Kopi bos.
Kang Bosian, terima kasih. Itu dia jawaban terakhir daripada top 7 kita pakaiannya. Sinombiaka Rombi Tua. Oke. Kepada Anda yang baru saya sampai, selamat datang kami ucapkan Anda bersama kami memeriahkan lagi sambutan Pesta Kamatan Labuan 2025. Kita baru saja menyaksikan kunci tadi. Jadi kita akan berikan ruang dan peluang untuk top 7 kita berehat di belakang pentas. Datuk Justice Lolo, Kopi andando, nada partido, kopi andando, todo subir, kopi andando. Are you ready?
is on another level with the two branches. Gusti koyo amanda. Masih saya kan? Ayo kita dong. Asuhan lo lang ang pagkitamu. Ang dulang sa itulo. Oh, saya. Yeah. Lalu 44. Iya juga sahabat-sahabat kita ada pada Sarawak Jawa. Itu 2, 1, 2, itu. Anda ikut tahu. Itu dia cerita dari ibu. Nah, no, baik. Ihahangay tabanus untuk nakagasang dogi ng bodagan Sunuaw do vos no inomis do piyan Isang imogovido mantutunan Kuma dokinaw yototo Sabiavi tuhunga Dana Kerusi tempat pemahkotaan sudah pun berada di atas pentas ini, tetapi sebelum kita umumkan keputusan, kita berikan dulu ruang untuk Tati Francesca Evan Kimberly untuk kedua keamatan PC Wilson Labuan tahun 2024 untuk tampil membuat lomba Francesca Evan dan Kimberly yang dinobatkan sebagai untuk kada pesta keamatan Labuan 2024. Sotito Dino Finanus Nus Isiamo Ikudunana Ko'y basangko basang Kosindan ko kitangan Do'y ho'it sinasabay Do'y ko'y sangkanya sa dusun
sebuah buke bunga yang istimewa disampaikan daripada Tutu Dewi Altengilo, Bufazoi Taman. Untuk menerima satu hati. Untuk menerima hadiah. Berikan tepukan untuk Cecilia, peserta yang memakai nombor 4. Seterusnya, peserta yang akan menerima hadiah satu hati ialah peserta yang memakai nomor 5, Belinka Ulgera Omuli. Dipersilakan. Terima kasih dan seterusnya peserta yang memakai nombor 9, Magdalena Ziniri. Sebuah piala sijil jambangan bunga, hamper sumbangan Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas Labuan serta set penjagaan rambut sumbangan KY Trading & Co. Terima kasih kepada Mr. Kevin Yong Lit Wei. Itu dia penyumbang-penyumbang. Baik, Kristen, pemenang tempat ke-7 jatuh kepada peserta yang memakai nombor 10, Carmen Yamin. Dan yang diucapkan kepada Miss Carmen ke-6 yang bakal membawa uang tunai RM600 sumbangan ranca-ranca Aerated Water, piala sijil jambangan bunga, hamper sumbangan Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas Labuan, set penjagaan rambut yang juga sumbangan daripada KY Trading and Company, Mr. Kevin Yong Lit Wei. Tempat ke-6 jatuh kepada peserta yang memakai nomor 1, Gracie Sumling. Tahniah diucapkan kepada Gracie yang membawa pulang wang tunai RM600 beserta beberapa hadiah sampingan senilai RM700 sumbangan Puan Nora Wong, sebuah piala sijil jambangan bunga, hamper sumbangan Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas Labuan, juga set penjagaan rambut sumbangan KY Trading & Co. Terima kasih Mr. Kevin Yong. Ya, dan itu adalah hadiah-hadiahnya. Baik, tempat ke-5 jatuh kepada peserta yang memakai nomor 8, Jean Elizabeth Yurenda. Tahniah diucapkan kepada Jean Elizabeth. Nampaknya hadiah-hadiah yang ditawarkan uang, sebuah piala, sebuah sijil, jambangan bunga, hamper sumbangan Jabatan Kemajuan Masyarakat Labuan Kemas, dan juga set penjagaan rambut sumbangan KY Trading & Co. Mr. Kevin Yong Lit Wei. Kita akan umumkan tempat keempat jatuh Keempat jatuh kepada peserta yang memakai nomor
2 Berlari Olga Unir. KY Trading and Co, Mr. Kevin Young, juga barangan elektrik sumbangan QK Beauty Center. Lagi banyak. Ya, Siapakah pemenangnya? baik, kita umumkan sekarang. Tempat ketiga jatuh kepada peserta yang memakai Nomor 3 Jillian Gabriel. Jillian Gabriel. Tahniah diucapkan kepada Jillian. Bermakna ada dua Sebentar tadi. di antara peserta nomor 6 Lorin dan juga peserta nomor 7 Abigail. Siapa bakal menjadi unduk ngadau kita? Tapi sebelum itu kami ingin umumkan penyampai hadiah atau kita umumkan hadiah terlebih dahulu. Kita persilakan dalam Skor Labuan 2025 akan disampaikan oleh Puan Benti Liquida Bidin, Director of Victoria Equity Sendirian Berhad. Dipersilakan untuk tampil ke atas pentas bagi menyampaikan hadiah. Manakala naib Johan pula akan disampaikan oleh Datuk Peter Mak, BOD daripada ASEAN Supply Base. Dipersilakan naik ke atas pentas untuk menyampaikan hadiah. Okey, kita jemput penyampai-penyampai hadiah kita untuk naik ke pentas. Hamper sumbangan kemas Labuan bagi tradisi berharga RM450 sumbangan Enom Collection. Set penjagaan rambut sumbangan KY Training dan juga barangan elektrik sumbangan QK Beauty Center. Dan seterusnya tidak lupa juga anggaran keseluruhan untuk hadiah Johan. Itu untuk Johan ya. Apa hadiah-hadiah dia? Baiklah, Johan akan menerima uang tunai sebanyak RM4.000 sumbangan Puan Benti Liquida Bidin, Director of Victoria Equity Sendirian Berhad, sebuah tiara, sebuah piala, sijil, selempang, jambangan bunga, package pelancongan 4 hari 3 malam ke Bali, Indonesia untuk 2 orang, sumbangan Syarikat Kaya Bumi Bersatu Sendirian Berhad dan Syarikat Paradigma Pelancong, tiket pelancong nih. Betul. Pelancong dengan tajaan bukan bayaran sendiri ya. Hamper sumbangan Jabatan Kemajuan Masyarakat Labuan Kemas, baju tradisi berharga RM450 sumbangan Enom Collection, set penjagaan rambut sumbangan KY Trading and Co, Mr. Kevin Young Litwe, barangan elektrik sumbangan QK Beauty Center, dan anggaran keseluruhan untuk Johan. Saya tersilap tadi, untuk anggaran Johan keseluruhan berharga RM14.000. Okey. Dua peserta kita sudah pun berdebar di atas pentas. Penyampai hadiah juga sudah bersedia. Our reigning queen Princess Ka juga tidak sabar untuk menyerahkan tanggungjawabnya kepada unduk ngadau yang baru. Jadi apa kata hadirin sekalian, kita akan umumkan terlebih dahulu nama juara, nama Johan, pemenang tempat kedua untuk terus mengambil hadiah yang bakal disampaikan oleh Datuk Peter Mak. Boleh? Sudah bersedia? Anda bersedia? Okey, KDCA dan warga Labuan sekalian, dengar-dengar, ini dia keputusannya.
Adakah bakal dimenangi oleh Abigail Adeline Jonis? Ataupun Lorin Efren Chan? Wow. Apapun keputusannya hadirin sekalian, kalau kamu tidak puas hati, jumpa juri di parking lot. Jangan. Okey. Ya, ini dilakukan secara profesional. adil dan telus, dan sekali lagi kami maklumkan bahawa pemenang pada hari ini bakal mewakili wilayah Persekutuan Labuan ke pertandingan akhir yang akan diadakan di Hongkong Keesaan Negeri Sabah untuk peringkat kebangsaan. ya pada penghujung bulan ini. Okey, sudah bersedia? Baik. Kita akan umum juara ataupun Johan untuk Ngadau Pesta Keamatan Labuan 2025 jatuh kepada Rita Jazrina Sharif. saya tidak bertanding. Sorry. Alamak, saya Sabar. untuk Ngadau Keamatan Wilayah Persekutuan Labuan tahun 2025 Jatuh kepada yang pakai setinggi. Dua-dua pakai setinggi. Baju pun kurang lebih sama. Macam mana gini? yang memakai sindang biaka. Dua-dua siang bakar. Yang bersambul, dua-dua sambul. Bapak okey tak? Oke, Sebelum kita kena selesai. Selesai. Okey. Johan untuk Ngadau Wilayah Persekutuan Labuan untuk Keamatan KDCA Wilayah Persekutuan Labuan tahun 2025 jatuh kepada peserta yang memakai nomor 6. Jadi diminta pemenang tempat kedua Abigail Jonas. Diminta Lorin untuk membuat lambaian anda selaku untuk Ngadau Pesta Keamatan Labuan. Ini dia wakil kepada Sundu Rumino kita, dan ini dia wakil yang membawa nama wilayah Persekutuan Labuan ke Persada Hongkong Keesaan di peringkat kebangsaan 2025. Hanya Lorin. Jadi sekarang ini kita jemput Luan Bianti Liquina Bini, the Director of Victoria Equity Sendirian Berhad, untuk menyampaikan hadiah kepada unduk Ngadau kita hari ini. Dipersilakan. dan juga kita minta Prinseska untuk bersama dengan Puan Betty untuk memahkotakan untuk jadi diminta Prinseska mengiringi Puan Betty Untuk upacara pemahkotaan Tiara Wilayah Persekutuan Labuan tahun 2025, Lorraine Efren Chan. Tahniah Lorraine. Dan seterusnya Puan Betty akan memakaikan selempang. Puan Betty akan melakukan upacara pemakaian selempang ataupun sandai Ya, ke bahu Miss Pageant ataupun unduk Ngadau kita pada hari ini. yang sampingan yang lain wang tunai RM4,000, piala, sijil, package pelancongan, dan juga hadiah-hadiah sampingan yang lain. Tahniah diucapkan kepada Lorraine. Terima kasih juga diucapkan kepada penaja kita Puan Betty Beda dari Director Victoria Equity.
Terima kasih Puan Betty Litwina Bede. Ini lagi hadirin sekalian pemenang-pemenang unjuk rasa Pesta Kaamatan Labuan 2025. Tanya akan ucapkan kepada pemenang-pemenang yang kurang berjaya, kita cuba lagi. Dan pastinya kita akan mengharapkan agar Lorraine dapat mewakili wilayah Persekutuan Labuan dan semoga beliau dapat